Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang. Yang pertama meliputi profil koperasi, perkembangan koperasi, masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, profit koperasi, peluang koperasi, hambatan koperasi. Yang pertama bidang organisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 79 Pasal 58 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Pasal 59 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Magelang berdiri pada 22 November 1959 oleh para anggota, yaitu koperasi desa yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota Magelang. Pendirian pusat koperasi ini dimaksudkan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas, khususnya memenuhi kebutuhan hidup rakyat yang pada waktu itu kekurangan sandang dan pangan melalui koperasi desa yang ada, dan melaksanakan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 yang antara lain barang kebutuhan sehari-hari masyarakat, hasil produksi disalurkan dan didistribusikan kepada rakyat melalui koperasi. 2. Menumbuhkan, memperluas gerakan koperasi dalam lapisan masyarakat. Yang terakhir, instansi pemerintah yang terkait sebagai koordinator. Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang beranggotakan koperasi desa yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Magelang. Dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 1984 pada tanggal 18 Mei 1985 atas saran dari Bapak Kepala Kantor Koperasi Kabupaten Kota Magelang, keanggotaan Pusat Koperasi Konsumsi adalah KUD dan KSU. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan di mana KUD adalah sebagai peluburan dan penjelmaan dari koperasi desa di wilayah Kabupaten Magelang karena amalgamasi, sedangkan di kota koperasi desanya tetap bernama KSU. Pada perkembangan tahun selanjutnya, keanggotaan Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang adalah KUD dan KSU dapat dilihat dalam daftar keanggotaan, dan pada akhir tahun 2005 keanggotaannya adalah 24 KUD di wilayah Kabupaten Magelang dan 7 KSU di 7 kelurahan Kota Magelang. Kepengurusan. Yang pertama, pengurus Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang adalah Ketua Koperasi Primer anggota yang dipilih sesuai ADART Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang oleh anggota dalam rapat pemilihan pengurus Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Magelang pada jabatan pengurus sesuai dengan perkembangannya adalah selama 5 tahun. Yang kedua, badan pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya, pengurus di bawah pengawasan badan-badan tersebut diangkat oleh anggota, yaitu badan pemeriksa, sesuai dengan perkembangan peran badan pemeriksa diganti dengan auditor independen. Yang ketiga, komisaris. Pada masanya, untuk efektivitas informasi timbal balik dari dan ke anggota dibentuk komisaris yang bertugas sebagai kepanjangan tangan kedua belah pihak antara anggota dengan Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang. Komisaris dibentuk dan dibagi membawahi wilayah kerja anggota. Yang keempat, karyawan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pengurus dibantu oleh karyawan. Karyawan bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah diberikan kepada pengurus. Untuk ketertiban pelaksanaan tugas karyawan telah dibuat peraturan perusahaan yang disahkan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Magelang. 5. Rapat-rapat dalam melaksanakan tugas kelembagaan, evaluasi, dan perencanaan pengurus penyelenggaraan rapat-rapat. Yang pertama,
rapat pengurus harian, rapat pengurus dengan komisaris, rapat pengurus dengan karyawan, rapat anggota kerja dengan anggota, rapat anggota tahunan dengan anggota 1 tahun sekali. Keenam, administrasi dalam melaksanakan tugasnya, pengurus melengkapi dengan catatan kegiatan dengan buku-buku organisasi, yaitu dengan 18 buku organisasi yang administrasinya dikerjakan dengan baik dan tertib. Yang terakhir, administrasi pembukuan keuangan untuk melaksanakan catatan keuangan. Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang menyelenggarakan pembukuan dengan sistem akuntansi koperasi pada tahun 2002, pencatatan transaksi keuangan dengan menggunakan komputer. Walau dengan menggunakan program sederhana yang dibuat sendiri, pada setiap bulan telah dapat menyajikan secara cepat dan dapat setiap tanggal penutupan pun pembukuan telah dapat diketahui laporan keuangan dan perhitungan usahanya. Bidang permodalan. Permodalan Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang pada dasarnya terdiri dari simpanan-simpanan yang berasal dari anggota. Pada awalnya simpanan berasal dari koperasi-koperasi desa dari tahun 1959 hingga tahun 1984. Sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan karena saran dari Kepala Kantor Koperasi Kabupaten Kota Magelang pada RAT tahun 1984, maka simpanan koperasi desa tersebut menjadi simpanan KUD. Kemudian yang selanjutnya yaitu bidang usaha. Pada tahun-tahun setelah Perang Kemerdekaan dan penataan pemerintah Indonesia, kondisi rakyat Indonesia sangat kekurangan akan kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya sandang dan pangan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka dibentuklah koperasi desa pada tingkat kecamatan di masing-masing kota dan kabupaten. Dari tingkat koperasi desa tersebut, maka terbentuklah pusat koperasi. Hal ini dimaksud untuk mengkoordinasikan kerjasama dengan memenuhi kebutuhan hidup dan hubungan yang luas, khususnya dengan pemerintah, untuk dapat membantu menyalurkan 9 bahan pokok kepada rakyat. Pada tahun 1961, Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang mengadakan pembelian tekstil yang disalurkan melalui koperasi desa untuk memenuhi kebutuhan sandang rakyat. Kemudian pada tahun 1962, PKK Kabupaten Kota Magelang mengadakan pembelian beras pemerintah untuk disalurkan kepada koperasi desa guna pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Kemudian pada tahun 1963, sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah pada tahun 1963, PKK Kabupaten Kota Magelang dipercaya untuk dapat menyalurkan 9 bahan pokok rakyat, yaitu diantaranya ada batik, gula pasir, beras, tekstil, minyak kelapa, sabun, dan ikan asin. Sesuai dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik, kebutuhan sehari-hari sudah dapat dipenuhi dan mudah didapatkan oleh rakyat. Dan pada saat ini PKK Kabupaten Kota Magelang masih diberi kesempatan untuk dapat menyalurkan minyak tanah oleh pemerintah. Usaha terakhir saat ini yang dijalankan adalah penyaluran minyak tanah bersubsidi dari PT Pertamina Persero. Yang kedua ada unit simpan pinjam. Yang ketiga ada subdistribusi penyaluran gas LPG. Kemudian yang terakhir ada usaha asrama atau kos. Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang merupakan pusat koperasi desa yang masih eksis walau dengan adanya keterbatasan dibanding dengan pusat koperasi sejenis yang dibentuk di seluruh Indonesia yang kebanyakan sudah mati. Dalam kondisi ekonomi yang
penuh dengan persaingan ini, peran serta pemerintah sangat efektif dan efisien untuk menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat melalui koperasi desa. Peranan pengelolaan koperasi desa sangat penting, bahwa dengan sumber daya manusia yang tangguh mampu mengelola lembaga, usaha, dan masyarakat anggotanya ya dengan baik, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memberikan kepercayaan untuk menyalurkan kebutuhan hidup masyarakat melalui koperasi desa. Selanjutnya yang akan dibahas adalah perkembangan dari koperasi. PKK Kabupaten Kota Magelang telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, yaitu sejak berdirinya pada 22 November 1959 hingga saat ini. Sudah lebih dari 50 tahun PKK Kabupaten Kota Magelang menyumbangkan dharma baktinya kepada pemerintah, masyarakat, dan anggotanya. Perkembangan di bidang organisasi. Pusat Koperasi Konsumsi Kabupaten Kota Magelang telah mengalami perubahan-perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Perubahan keanggotaan dari koperasi desa menjadi KUD sehubungan dengan adanya amalgamasi. Semua ini dilakukan guna menyesuaikan diri akan situasi dan kondisi sejalan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Di bidang permodalan, simpanan-simpanan pokok dan wajib dari para anggota yang semula aktif pada setiap bulan dapat disetorkan berganti dengan simpanan wajib yang disetor melalui pembagian SHU anggota sehubungan dengan ketidakaktifan anggota, pinjaman dari pihak ketiga perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya untuk menambah modal usaha. Kemudian bidang usaha. Dalam persaingan pasar bebas ini, usaha yang masih menjadi andalan dari dulu sampai sekarang adalah ditunjuknya Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang dari pemerintah. Dalam hal ini adalah PT Pertamina Persero untuk menyalurkan minyak tanah bersubsidi dan juga gas kepada masyarakat. Selanjutnya, masalah yang dihadapi. Masalah eksternal. Kebijakan dari pemerintah yang belum begitu jelas dan efektif untuk keberlangsungan usaha dari koperasi, banyak badan usaha lain yang sejenis yang menjadi saingan dari koperasi. Kemudian masalah internal, yang pertama, keanggotaan dalam koperasi. Karena PKK Kabupaten Kota Magelang merupakan koperasi sekunder, jadi permasalahan muncul pada saat terjadi amalgamasi koperasi desa ke KUD. Saat itu banyak KUD yang mati suri karena salah kelola atau salah manajemen dan pengaruh ekonomi global, serta ada masalah yang cukup kompleks dalam keanggotaan adalah anggota dari koperasi masih kurang memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua, pengurus koperasi. Dalam hal kepengurusan masih mempunyai kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat berkembangnya koperasi, yaitu kemampuan dan keterampilan dari pengurus masih kurang memadai. Pengurus masih lemah dalam bidang IT, kurangnya usaha dari pengurus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Tantangan yang dihadapi. Setelah amalgamasi dari koperasi desa ke KUD, saat itu banyak KUD yang mati suri karena salah kelola atau salah manajemen dan pengaruh ekonomi global. Anggota PKK yang terdiri dari KUD dan KSU banyak yang tidak punya kegiatan usaha. Kemudian profit koperasi. Profit, margin laba usaha adalah rasio sisa hasil usaha yang diperoleh dengan penjualan pendapatan dikalikan dengan 100% dengan perhitungan sebagai berikut. Margin laba usaha sama dengan sisa hasil usaha per penjualan atau pendapatan bersih dikali dengan 100%. Sebagai contoh pada tahun 2018. Sisa hasil usaha sebesar yang ditulis, kemudian penjualannya sebesar yang tertulis dikalikan dengan 100% sama dengan 3,66%. Hal ini berarti setiap penjualan atau pendapatan bersih sebesar Rp100 akan menghasilkan keuntungan usaha sebesar Rp3,66. Selanjutnya ada peluang koperasi. Peluang Pusat Koperasi Konsumen Kabupaten Kota Magelang adalah koperasi tersebut diberi kepercayaan oleh PT Pertamina Persero sejak pusat koperasi ini didirikan, yaitu berupa gas, sehingga pada saat gas susah dicari atau gas sedang mengalami kelangkaan, pusat koperasi ini tidak mengalami kelangkaan gas dan tetap tersedia gas. Hambatan koperasi.
Hambatan dalam mendirikan pusat koperasi konsumen adalah proses dan koordinasi antar koperasi desa membentuk pusat koperasi masyarakat wilayah sekota dan sekabupaten Magelang. Hambatan dalam memajukan pusat koperasi konsumen adalah mengajak anggota untuk hidup dan usaha lain, misalnya hasil tani, penjualan gas non-subsidi. Ini terbentuk pada permodalan anggota. Mengupayakan verifikasi usaha menjadi agen gas non-subsidi tapi terbentuk pada wilayah kerja atau kewilayahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.